Hai penghuni ruang tengah, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Tragedi G30 SPKI menjadi salah satu sejarah kelam di negara Republik Indonesia. Dan hingga kini tidak pernah terungkap fakta yang sebenarnya terkait tragedi G30 SPKI, mulai dari penculikan Jenderal TNI. Tepat pada 30 September tahun 1965 terjadi tragedi pemberontakan PKI yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta, serta penculikan terhadap 10 perwira Tentara Nasional Indonesia. Peristiwa ini terjadi tragedi paling kelam, dan hingga kini makna 30 September 1965 menjadi luka lama yang tak kunjung sembuh, dengan masih banyak pertanyaan terkait PKI yang belum terjawab. Latar belakang munculnya gerakan PKI pada awal tahun 1965, fakta bahwa Partai Komunis Indonesia menjadi partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan Serikat Buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita, gerwani, organisasi penulis dan artis, serta pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan, kemudian Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden, sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan persenjataan dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi yang penting. Presiden Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk mempersekutukan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasako. Pada era demokrasi terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani gagal mengatasi masalah-masalah politisi dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menurun, serta korupsi, birokrat, dan militer menjadi wabah. Fakta inilah yang mendorong PKI menjadi besar dan tumbuh di negeri ini. Dalam peristiwa gerakan 30 SPKI itu, 7 perwira TNI tewas di Jakarta dan 3 lainnya di Yogyakarta. Berikut sejarah dan beberapa fakta dari tragedi gerakan 30 SPKI 1965. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tak tertinggal info terbaru dari Ruang Tengah. Dan jangan lupa juga untuk berbagi informasi menarik lainnya yang ada di dunia ini ke teman-teman dan ke sosial media kalian. Pemberontakan PKI. PKI resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Sebelum tragedi gerakan 30 SPKI terjadi, sebelumnya Partai Komunis Indonesia itu pernah melakukan pemberontakan. Pada tahun 1948, PKI melakukan pemberontakan di Kota Madiun dengan tujuan mengganti Republik Indonesia menjadi negara komunis. Sejarah G30 SPKI. Gerakan 30 September 1965, pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia PKI, memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengganti Negara Kesatuan menjadi komunis. Tragedi tersebut dipimpin oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari PKI.
Pada 1 Oktober 1965 dini hari dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung memimpin pasukan untuk menculik dan mengincar perwira tinggi TNI. Korban keganasan PKI. Seperti yang telah banyak diketahui dalam peristiwa Gerakan 30 SPKI, 10 perwira tinggi Indonesia menjadi korban. Adapun beberapa korban tersebut adalah sebagai berikut. PKI kuasai stasiun radio Republik Indonesia. Usai melakukan penculikan dan pembunuhan kepada para perwira serta jenderal TNI, PKI mengambil alih stasiun radio. Stasiun radio Republik Indonesia diduduki oleh pasukan PKI dan disiarkan pengumuman bahwa Dewan Revolusi sedang melepaskan kekuasaan dari Dewan Jenderal. Satu-satunya Panglima tertinggi Angkatan Darat, Maijen Soeharto, mengkonsolidasikan Angkatan Darat dan mengumpulkan pasukan PKI di RRI. Kemudian melalui RRI pula diumumkan pengumuman bahwa tidak ada upaya kudeta Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi yang dapat dicegah. Penangkapan dan peradilan PKI. Tragedi yang terjadi mengharuskan Panglima Komando Strategi Angkatan Darat Kostrad saat itu Maijen Soeharto bergerak cepat memadamkan pemberontakan. Penangkapan para pelaku dalam Gerakan 30 SPKI pun dilakukan dengan cepat. Dalang di balik PKI diburu dan ditangkap. Bahkan anggota organisasi yang terhendus sebagai simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap dan diadili. Kemudian beberapa pemimpin PKI diadili di pengadilan militer luar biasa dan ada pula yang mendapatkan hukuman mati. Ketua PKI DN Aidit yang dituduh merancang gerakan ini bersama Ketua Biro Khusus PKI Sam Kamaruzaman melarikan diri ke Jawa Tengah. Namun kemudian ditangkap dan dibunuh. Nah, itulah tadi adalah sejarah dan beberapa fakta dari tragedi G30 SPKI tahun 1965. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa ya tulis pendapat kalian di kolom komentar.